Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, segala puji milik Allah SWT, salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari mal kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tentu saja dalam acara kajian sore. Dan di kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber kita yang selalu hadir di setiap hari Jumat. Ada Bapak Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah kabar baik, sehat Ya, insyaallah. semoga bagi Anda semuanya juga saat ini sehat walafiat, yang lagi sakit semoga diangkat penyakit Anda semuanya oleh Allah SWT. Amin. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, para pendengar dan juga pemirsa, di sore hari ini tema yang sangat menarik sekali, yaitu berteman tetapi bermusuhan. Wah, seperti apa ini? Jadi bagi Anda semuanya yang ingin menyimak, silakan di YouTube-nya MAJT TV sekarang juga sudah live, ataupun Facebook-nya Radio Dais juga sekarang sudah live. Sekarang langsung kita saja mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi berteman tetapi bermusuhan. Moga silakan bisa untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV, dan juga sahabat-sahabat dari Modis atau Monitor Dais, dan juga dari Radio Gaul ya, dan semuanya yang mendengarkan kajian kita, baik itu masih berada di kantor untuk lembur, di jalan, maupun yang sudah berada di rumah. Kita doakan semoga semuanya diberikan sehat walafiat, keberkahan dalam hidupnya, berkah dalam usahanya, berkah dalam ilmunya, berkah keluarganya, dan semoga Allah berikan panjang umur kita dalam keadaan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hari ini tema kita adalah berteman tapi bermusuhan. Ya. Ada ya, jadi yang TTM ya, teman tapi musuh gitu. Kirain mesra tuh. Kirain biasanya TTM itu teman tapi mesra, tapi ini teman tapi musuh gitu ya. Nah, ada juga teman tapi mesra, ada juga teman tapi musuh. Artinya apa? Di depan kita itu dia seakan-akan menjadi teman dan sahabat kita. Kadang curhat, kadang-kadang juga bercerita ini dan itu. Tapi di belakang kita terkadang menjadi musuh kita. Dulu di zaman Imam Syafi'i itu pernah ada yang menyampaikan hal ini kepada Imam Syafi'i. Wahai Syekh, orang itu baiknya di depan panjenengan tok loh. Di belakang itu dia jelek-jelekin panjenengan. Maka Imam Syafi'i justru malah menyampaikan jawabannya, berarti saya berwibawa dong. Nah, kenapa? Karena di depan saya dia nggak berani menjelek-jelekan saya. Kalau dia itu hebat, maka dia berani di depan saya. Ternyata dia nggak berani. Istilah orang Jawa itu mengatakan wanine ning bokong. Wani berani di belakang saja, di depan dia nggak berani. Ya, cemen lah istilahnya seperti itu. Nah, ada juga orang itu yang memang berteman itu dikarenakan melihat sesuatu urusan dunia saja, ya misalnya kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita, atau mungkin berteman dengan kita non sewu calon anggota dewan atau calon presiden misalnya, atau calon apapun lah ya, yang akhir-akhir ini mendekati rakyat, mendekati masyarakat ya, untuk meraih hatinya. Ya, mereka seakan-akan berteman, akrab, bersahabat dengan kita. Tapi setelah itu kadang-kadang setelah jadi maka lupa dengan janji-janji dan pertemanan itu. Walaupun tidak semua ya. Tapi kita ini sudah dewasa. Jadi dari dulu itu orang-orang yang seperti ini sudah sampai di masyarakat bahwa
baiknya itu lahiriahnya saja atau batiniahnya itu juga bisa dinilai sekarang itu. Sehingga kita ketika berjanji dengan yang tidak masuk akal pun masyarakat sekarang udah ngerti hitung-hitungannya gitu. Maka nanti kita mohon kepada Allah di 14 Februari 2024 apa yang kita pilih semoga itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Okay. Banyak sekali di antara kita mungkin yang ujung-ujungnya menyesal ya karena berteman dengan seseorang. Wah, ngerti yang ngono aku rak kancanan BDE. Nah, tahu-tahu ternyata dia seperti ini. Gak tahu saya sebelumnya misalnya seperti itu. Nah, karena orang itu berteman dengan kita itu juga terkadang punya sebab itu ya. Ada yang berteman dengan kita itu lillahi ta'ala ya. Yang berteman dengan kita lillahi ta'ala itu karena dengan kita itu melihat kebaikan kita. Kita kalau baik dengan siapapun banyak orang yang ingin berteman dengan kita. Tapi kalau kita selalu bermusuhan dengan orang lain maka orang pun akan menjauhi kita. Ada orang yang kaya raya kemudian pangkatnya tinggi maka kemudian dia mendekati kita. Tapi setelah kita jatuh atau sudah purna atau pensiun maka orang itu lari gitu ya. Maka mencari teman itu jauh lebih berat daripada mencari musuh gitu ya. Karena musuh itu siapapun kalau kita sakiti pasti jadi musuh. Tapi kalau teman yang sejati itu sulit gitu ya. Maka ada lagunya Bang Haji Romai Rama, tak seorang pun ya menemaniku, tak seorang pun mendekatiku setelah aku miskin tak berdaya lagi. Nah, itu ya. Nah, itu kalau ada musiknya jos. Ini ya, judulnya Teman gitu ya. Jadi setelah kita nggak punya apa-apa, kemudian atau purna tugas, kemudian tidak ada satupun orang yang mendekati kita. Nah kalau dulu kita seperti semut, di mana ada semut di situ ada, di mana ada gula, di situ ada semut. Ibaratnya kita gula, banyak yang mendekat, tapi setelah kita sudah selesai jadi kopinya habis maka tidak ada satupun orang yang mendekat dengan kita. Nah ada juga orang itu yang keterlaluan yaitu berteman dengan kita itu di depan tapi di belakang itu menjadi musuh ya. Inilah yang disebut orang munafik ya. Orang munafik itu orang yang seperti tadi disampaikan oleh di zaman Imam Syafi'i yang ketika berhadapan dengan Imam Syafi'i beliau memuji, memuja, kemudian ngefan dan sebagainya, tapi di belakang itu menjelek-jelekan Imam Syafi'i. Maka solusinya kalau punya teman seperti ini ya sudah kita pede saja. Kita itu berteman dengan Allah, berteman dengan Rasulullah, berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau ada orang yang mengaku teman dengan kita tapi tidak sehakikatnya berteman, maka kita santai saja, kita pede aja. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hanya berteman dengan orang-orang yang soleh saja. Jadi hati-hati ketika kita berteman, juga banyak orang yang modus karena ada kalimat teman itu. Misalnya seperti ini Mas Arka, ada orang ngomong dengan kita seperti ini, kowe bener-bener koncoku, kowe ngutangi aku 1 juta toh gitu ya. Ada kalimat seperti itu. Kamu kalau bener-bener temanku, maka aku lagi butuh nih, bantuin dong 1 juta. Itu kalau kamu bener-bener temanku gitu ya. Seakan-akan yang membuat standar teman itu dia, dan kemudian dia punya modus atau punya tujuan supaya dipinjemi 1 juta. Jadi standarnya teman itu harus minjemi duit, itu yang bikin dia. Harusnya tidak seperti itu. Standarnya teman itu suka dalam duka itu tidak diminta ya. Misalnya saya berteman dengan Mas Arka, saya kan tidak perlu Mas Arka jenengan kan katanya berteman dengan saya. Tidak usah malah kayak gitu seperti itu. Kalau butuh ya bilang aja. Kalau misalnya mau curhat ya ngomong aja kan. Tidak usah diembel-embeli dengan kamu kan temanku. Itu seakan-akan dia membuat standarisasi dari pertemanan itu seakan-akan wajib membantu dengan nominal sekian.
Padahal setelah itu kalau dipinjemi tidak pernah kembali misalnya seperti itu. Nah inilah ada juga orang itu yang berteman tapi hakikatnya dia adalah musuh. Nah di sini di kitab Wasiatul Mustafa terusannya dari kemarin hadis yang ke-76 sekarang adalah hadis yang ke-77 wa asyarru minhu man azharas shadaqata li akhihil muslim wa yudabbiru khilafaha, dan yang lebih jelek daripadanya adalah orang yang menampakkan pertemanan dengan saudaranya yang muslim padahal dia tidak mau berteman dengannya. Nah inilah, jadi kalau dia bertemu dengan orang lain dia jelek-jelekin temannya itu, kalau dia bertemu dengan temannya itu dia menjelek-jelekan orang lain lagi, temannya dia. Nah ini maka orang yang seperti ini boleh jadi dikatakan orang yang suka namimah. Namimah itu tukang adu domba. Bahasa Jawanya adalah tumbak cucuan. Kalau kita punya penyakit satu pelit, dua tumbak cucuan, wah remuane wong itu ya. Orang yang punya penyakit pelit, bakhil, metakil, buto cakil, butut gasiran, telo boleng gitu ya. Itu gregetke gitu ya. Apalagi masih ditambah dengan dia punya penyakit tumbak cucuan. Wah, ini bisa menjadi bumerang bagi masyarakat kita yang asalnya orang itu kepengin berkontribusi dalam satu kegiatan, karena ada orang yang namimah atau tukang adu domba, tumbak cucuan, maka boleh jadi kegiatan itu batal karena terprovokasi dengan orang yang tukang namimah atau adu domba itu. Seperti itu, Mas. Baik, Fakih, luar biasa ya. Jadi tema di kesempatan sore hari ini bagi Anda juga yang ingin bertanya, silakan nanti kaum muslim marka buka sesi pertanyaan. Yang pertama Pak Kiai ya, mengenai cara memilih teman ini. Jadi kan banyak orang kan yang mungkin seperti saya mungkin ya, ketika ingin memilih teman mungkin ada orang yang mohon maaf bertato seperti itu. Itu kan secara pemikiran kita kan mungkin nanti kita hindari seperti itu. Dalam Islam sendiri apakah harus semacam itu atau bagaimana Pak Kiai untuk memilih teman? Baik, sebetulnya teman yang baik itu kan yang lahir batin ya. Walaupun misalnya lahiriahnya bertato, tapi banyak kan orang-orang yang awalnya bertato kemudian dia kembali kepada Allah, dia kembali kepada ajaran Islam yang benar, maka itu pun adalah teman kita, saudara kita, sahabat kita. Karena teman itu kan ada beberapa jalur ya. Jalur yang pertama adalah basyariah. Walaupun dia bukan seorang muslim, dengan kita itu tetanggaan baik, maka ketika jumpa warga ya kita bersama-sama, gotong royong, kerja bakti ya bersama-sama. Kemudian ada yang sakit ya kita tengok bersama-sama. Itu pertemanan karena tetanggaan, bukan karena dia muslim atau tidak. Yang kemudian yang kedua ada istilah yaitu ukhuwah, namanya itu adalah ukhuwah Islamiyah ya, sesama muslim. Al muslimu akhul muslim ya. Orang muslim itu adalah saudaranya, bukan hanya teman saja lagi tapi saudaranya orang muslim. Artinya ya saudara ya teman itu. Nah, kemudian ada juga setanah air ya, setanah air itu berarti sesama anak bangsa Indonesia yang sama-sama di negara kita, itu adalah saudara kita. Kemudian senasib seperjuangan ya, misalnya seperjuangan seperti Palestina sekarang sedang dijajah ya sama Israel, Zionis, Yahudi gitu ya. Itu maka itu adalah teman kita yang ada di sana. Maka kita harus membantu ya saudara-saudara kita di sana semampu kita. Misalnya setidaknya mendoakan dengan kunut nazilah misalnya, atau dengan kita ikut menjadi donatur ya di salah satu pos-pos yang sudah disediakan oleh pemerintah ya, berapapun nominalnya, yang penting kita sudah berkontribusi. Kemudian yang ketiga setidaknya ya ada simpati gitu ya dari kita untuk warga Palestina. Seperti kemarin pejabat ada yang mengusulkan bagaimana anak-anak yang korban perang itu yang menjadi anak yatim piatu atau anak yatim ini kita usung saja semua ke Indonesia, kita tampung di Indonesia seperti itu. Nah teman saya itu malah
ngomentari sak mbok-mbone sisan gitu katanya gitu ya. Karena ternyata yang laki-laki itu ganteng-ganteng, yang perempuan itu cantik-cantik. Terus dia bayangannya iki mesti ibune rondo. Nah, rondone Palestina iki mesti ayune gitu ya. Maka terus dia komentar wis gowo Indonesia wae sak mbok-mbokne. Nah, itulah ada pertemanan walaupun tatonan dan sebagainya, tapi kalau memang dia itu orang baik ya sudah kita rangkul saja. Kita melihatnya adalah basariahnya manusia. Jadi saya manusia, dia manusia, maka harus kita saling berteman seperti. Baik Pak Kiai, melanjutkan mengenai baru-baru ini yang lagi diviralkan yaitu MUI mengenai boykot ya Pak Kiai. Pandangan panjenengan gimana nih boykot itu? Baik, memang itu sudah diputuskan ya. Pasal berapa itu peraturan yang nomor berapa itu di tahun 2023 kemarin sudah diputuskan untuk MUI ini menganjurkan untuk adanya pemboikotan produk-produk di Indonesia yang berasal dari Israel atau Yahudi gitu ya. Misalnya kemarin kalau share-sharannya kan banyak sekali itu ya. Misalnya kopi Nescafe ya ganti kopi kapal api misalnya. Padahal kemarin itu saya barusan beli Nescafe yang botol gitu ya, klasik gitu. Itu memang enak sekali itu. Tapi apa ya kemudian kita langsung dilempar, dibuang saja. Kan tentunya ya tetap diproduksi, diminum, tapi nanti jangan beli lagi misalnya. Kemudian misalnya sabun biasanya Sunlight ya ganti ekonomi misalnya. Kemudian Aqua, kemudian Le Mineral atau Pelangi. Pelangi itu ada tulisannya ya Allah mugi panjenengan damel sugih tiang niki. Itu ada tulisannya itu yang di Pelangi. Nah, itu misalnya seperti itu. Itu bentuk daripada kepedulian. Walaupun tidak bisa menyelesaikan masalah saya yakin. Karena tidak semua orang mau untuk memboikot juga. Yang penting MUI sudah menganjurkan, kita mengeliminir lah. Meminimalisir. Jadi adanya anjuran MUI ini bukan satu kewajiban tapi anjuran supaya ada kepedulian, empati kita kepada Palestina yang sekarang sedang dirundung duka, sehingga kita tidak hanya enak-enakan, setidaknya kita misalnya menghentikan beberapa produk dari Israel atau produk Yahudi itu kan setidaknya ada semacam kecaman, ada protes yang sampai ke sana bahwa banyak sekali di seluruh dunia, bahkan sepertinya 120 negara itu semuanya mendukung Palestina, hanya berapa negara yang mendukung Zionis Israel. Nah, ini kan setidaknya mereka mendengar itu ya. Nah, memang tidak bisa mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, kemudian menjadi merdeka, tidak. Tapi Allah tahu bahwa kita peduli dengan orang-orang Palestina. Ya seperti ketika ada cicak yang meniup-niup api ketika Nabi Ibrahim dibakar di atas kobaran api yang menjalar itu, yang tinggi itu cicak kan membela Raja Namrud itu ya dengan meniup-niup api walaupun tidak seberapa, tapi Allah tahu dia ada di mana pembelaannya, apakah di Nabi Ibrahim atau Raja Namrud. Ternyata dia membela Raja Namrud. Begitu pula ketika Nabi Muhammad berada di Gua Thur ngumpet dengan Sidina Abu Bakar mau menuju ke Madinah untuk hijrah, itu pun juga ada cicak yang nyecek seperti memberitahu Abu Jahal, Abu Lahab supaya kembali. Itu loh Muhammad ada di dalam gua. Nah, tapi ternyata laba-laba itu menutup gua itu dengan rumahnya. Rumah laba-laba itulah yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian laba-laba itu istilahnya membela Nabi, dan sementara cicak itu memang selalu bermusuhan dengan para Nabi. Maka sampai sekarang kata guru-guru kita, kalau ada cicak kita jebret atau dibunuh pun juga boleh. Karena dari dulu itu tidak pernah berteman dengan manusia. Baik Pak Kiai, mengenai hukum boykot itu sendiri kan haram ya. Ketika kita meminimalisir, apakah kita dosa nih Pak Kiai? Ya, justru boykot yang di sini itu memang karena kan berdampak ya. Misalnya ini boykot besar-besaran misalnya, kan nanti akan ada PHK besar-besaran juga misalnya. Itu dampak positif negatifnya plus minusnya pasti ada. Nah, memang ada dua pendapat ya. Versi yang pertama, Nabi pun dulu ketika
berlawanan dengan orang Yahudi itu kan perekonomian tetap berjalan. Maka ada yang menentang juga tentang keputusan MUI ini. Ada juga yang nggak apa-apa, kita pokoknya mengeliminir, kita harus boykot itu pribadi secara pribadi, pribadinya masing-masing. Walaupun mereka yang punya pasar grosir besar pasti mereka tetap akan belanja karena urusannya dengan ekonomi. Nah, karena ini ada dua versi, dua pendapat, ya silahkan pilih yang mana. Cuman ini kalau memang semuanya boykot, memang kompak 100% itu maka akan terjadi PHK besar-besaran. Termasuk saudara-saudara kita harus kita berikan solusi kalau ada terjadi PHK besar-besaran terus nanti mau dikemanakan. Itu MUI juga harus bekerja sama dengan pemerintah dalam hari ini untuk menampung, atau kalau memang ada terjadi besar-besaran PHK kan harus ada solusi, tidak hanya memberikan fatwa tapi bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang bekerja di produk-produk yang memang berkaitan dengan produk Israel. Sehingga ini memang masih kontroversi, masih antara mendukung dan tidak. Tapi setidaknya tadi secara pribadi kita yang tidak hubungan dengan pekerjaan itu bolehlah, bisalah kita mengerem ya produk-produk dari sana. Setidaknya Allah tahu bahwa kita itu ada empati dengan orang Palestina, seperti ini. Baik para pendengar dan juga pemirsa, saat lagi Harka akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda semua yang bertanya silakan di 082133670000 atau di 0246746352. Kita break sejenak satu nada.
ازداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نور الناس بمالا نور ضوء لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Baik para pendengar setia radio dan juga para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, masih kembali dalam acara kajian sore dengan tema berteman tetapi bermusuhan. Jadi bagi Anda semuanya yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini 0821336700 atau di 0246746352 6746352. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Kang Dodi mau bertanya, apakah kita sebagai manusia diperbolehkan untuk curhat? Padahal tadi disampaikan bahwasanya curhat bersama sahabat atau teman itu apik di depan, jelek di belakang. Monggo silakan. Baik, jadi tidak semua ya. Ketika kita curhat kepada teman kita, kemudian itu adalah modus itu tidak. Jadi orang berteman dengan kita juga kita bisa lihat sebetulnya sih kalau ada yang diumpetin suatu saat pasti juga akan ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga gitu. Sepandai-pandainya dia menyimpan bangkai pasti akan bau juga. Jadi ketika ada orang yang mengatakan kepada kita berteman dengan kita, sebetulnya dia itu benci dengan kita, musuhi kita, atau mempunyai niat jahat kepada kita, maka itulah orang munafik. Dan nanti Allah akan menunjukkan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu dulu dengan Nabi itu kayak apa, dekatnya kayak apa, akrabnya gitu ya. Tapi ternyata justru menfitnah Aisyah dengan fitnah yang sangat keji, sampai kemudian ada hadisul ifki. Jadi hadis yang dimana di situ menceritakan Aisyah itu difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana dia itu menganggap bahwa Aisyah itu selingkuh dan sebagainya. Nah, inilah dari awal itu sebetulnya kita bisa bertahap ya, berteman dengan seseorang itu harus bertahap. Jadi misalnya tahu-tahu baru kenal, sok kenal, sok akrab, kemudian pinjam uang dengan kita pastinya akan curiga, ini orang pasti ada mau manfaatin kita misalnya. Kemudian tahu-tahu mau nginep di tempat kita, kemudian tahu-tahu minta ini dan itu, kemudian ya bisa kita bacalah sebetulnya. Maka berteman itu kepada orang yang memang tulus itu memang harus diawali dengan seperti waspada, bukan suudon, tapi mewaspadai teman-teman yang tidak lahir batin. Itu sudah bisa kita baca sejak awal. Jadi kalau berteman itu sewajarnya saja, kalau benci dengan orang juga sewajarnya saja. Insya Allah nanti Allah akan selamatkan kita, seperti itu. Baik, 6746352 atau di 082133670000. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bu In mau bertanya, ini di luar tema Pak Kiai. Ya. Apakah boleh duet sisa acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj dipakai untuk ziarah? Bagaimana menurut fikih? Anggaran Maulid Nabi sisanya untuk ziarah. Tergantung kesepakatan. Jadi misalnya anggaran dari pengajian Maulid Nabi ada sisanya itu kan memang kalau dari awal itu tidak ada kesepakatan, pokoknya ya sudah, pokoknya saya nyumbang saja. Ya, kalau dipakai untuk kegiatan yang asal positif itu tidak masalah, karena sisa itu dipakai untuk misalnya ziarah panitia misalnya. Ya ibaratnya itu anggap saja sebagai ujroh atau opah ya,
upah untuk para panitia yang bekerja selama pengajian. Misalnya pengajian yang sangat besar, mendatangkan Habibidin, Az-Zahir, itu kan melelahkan sekali. Mulai dari persiapan panggung, lighting, kemudian tempat, perizinan dan sebagainya. Maka ketika sisa kemudian buat ya syukuran lah ya istilahnya untuk menghilangkan kepenatan, kelelahan, kemudian zarkasi itu ya boleh-boleh saja lah asal tidak berlebihan dan apa yang dilaporkan itu sesuai atau LPG-nya itu sesuai standarnya, tidak berlebihan atau mungkin terlalu banyak sisanya kemudian untuk foya-foya ini yang tidak boleh. Jadi sekadarnya saja untuk zarkasi, untuk makan-makan sebagai ungkapan rasa syukur sukses acara. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, adapun nikmat dari Tuhanmu maka ceritakanlah. Kalau masih dalam batas yang wajar itu diperbolehkan. Seperti itu. Baik, silakan kaum muslim 6746352 atau di 0821333670.000. Assalamualaikum Mbak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Pak Ahmad Sahid mau bertanya. Ya. Ada perumpamaan musuh satu itu kebanyakan ya. Untuk teman 1000 itu kurang nih. Pakai gimana Pak Kiai? Ya. Musuh satu kebanyakan itu karena musuh itu memang sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kalau 1000 teman itu seakan-akan masih kurang itu karena memang teman ini memang menyenangkan sebetulnya. Jadi seakan-akan 1000 pun masih kurang. Tapi kalau musuh satu itu terlalu banyak ya, karena kalau musuh satu itu nanti bisa menjadikan banyak musuh juga. Kalau memang musuh itu kemudian memprovokasi kepada orang lain untuk sama-sama membenci kita, menfitnah kita, ini membahayakan. Jadi musuh ke kita itu yang perlu kita waspadai. Tapi kalau sudah teman itu ya sudah berteman dengan orang-orang yang sudah kita tahu karakternya, lost doll ya. Tapi kalau musuh dengan kita ini orang itu kalau musuhi itu biasanya apa yang kita punya walaupun itu halal baik itu aja mereka itu masih mencerca, masih mencaci ya. Kita ngomong benar itu aja masih salah, apalagi kita ngomong yang salah, itu musuh ya. Itu betul itu ya. Jadi itu adalah kalimat-kalimat pesan moral ya untuk kita yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu memang musuh itu teman itu susah dicari. Jadi kalau memang teman yang sudah mendapatkan dari lahir batin itu harus kita bina gitu ya. Tapi kalau musuh satu itu juga ketika dia memprovokasi kepada orang lain, misalnya ini kan mau pilpres ya, mohon maaf ini banyak sekali orang yang nggak sependapat dengan kita misalnya, kemudian kita di share ya yang isinya mengolok-olok calon presiden kita sengaja. Mereka itu karena tidak seneng maka di-share lah kekurangan-kekurangan calonnya kita, jagonya kita. Wah, nah ini kan karena musuh nggak seneng, itu kan akan berdampak kepada orang lain yang sebetulnya simpati mau milih dia, tapi karena diprovokasi sama temennya, sama orang lain, maka ini akan menjadi bumerang ya. Maka seperti tadi yang dinamakan namimah atau adu domba, itu hakikatnya adalah musuh yang sebesarnya, yang sebenarnya. Sehingga di sini dikatakan wa asyarru, sejahat-jahatnya minhu man azharus shadaqata li akhihil muslim wa yudabbiru khilafaha, dan yang lebih jelek daripadanya adalah orang yang menampakkan pertemanan dengan saudaranya yang muslim padahal dia tidak mau berteman dengannya. Itu ya dalam urusan politik juga kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Baik Pak Kiai, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai musuh. Musuh itu apakah ada yang positif atau tidak Pak Kiai? Baik. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an kan disebutkan bahwa musuh kita itu adalah setan. Ya. Jadi sesungguhnya setan itu adalah aduwwum mubin ya. Jadi aduwun itu artinya kan musuh, mubin yang nyata. Ya, jadi setan itu mau nggak mau walaupun dia benar misalnya membisiki kita, tapi hakikatnya dia akan menjerumuskan kita.
kita mau berangkat ngaji, wah koyoke disemangati, udah berangkat aja dan sebagainya. Nanti di sana kita ngobrol, kemudian kita ketemu dengan teman kita, kemudian kita namimah atau ngadu domba ini dan itu, rasan-rasan, itu tujuan setan itu seperti itu. Tapi sebetulnya hakikatnya inna kaidah syaitoni kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Bagi siapa? Bagi orang yang punya iman yang kuat, bagi orang yang berilmu, bagi orang yang tahu dan sadar bahwa musuh kita itu adalah setan. Tapi kalau enggak